Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI LCD Magelang. Kita kembali berjumpa dalam Renungan 79 hari ini. Mari sebelum kita membuka Alkitab kita ucapkan salam revival. Salam revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, kita langsung saja membuka Alkitab kita di dalam Amsal 24 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Saya memberikan tema firman Tuhan hari ini, rencana yang merugikan. Puji Tuhan ya. Dalam pembacaan tadi dikatakan siapa selalu merencanakan kejahatan. Jadi orang-orang yang berbuat jahat itu bukan tiba-tiba langsung berbuat jahat, tetapi ada perencanaan-perencanaan yang dia lakukan sampai pada akhirnya dia benar-benar melakukannya ya. Nah, dalam sebuah hasil dari apa yang kita kerjakan itu tentu saja tergantung dari sebuah perencanaan, dan tiap-tiap orang memiliki perencanaan atau rencana untuk melakukan sesuatu apa yang akan dia kerjakan atau apa yang dia inginkan supaya itu berhasil ya, dia meraihnya. Dan kalau kita melihat dalam pembacaan ayat firman Tuhan kali ini menuliskan bagaimanakah merencanakan kejahatan itu adalah merupakan rencana-rencana dari seorang yang menipu. Artinya orang yang merencanakan kejahatan itu sebabnya yang ada di dalam pikirannya hanyalah pikiran-pikiran yang jahat. Ketika dia merencanakan kejahatan, tidak mungkin apa yang direncanakan itu adalah hal-hal yang baik ya, karena memang sudah punya niat jahat terlebih dahulu. Itu artinya perencanaan itu, kalau kita melihat ya, ada perencanaan kejahatan berarti pasti ada lawan katanya ya. Perencanaan itu pasti ada dua macam, ada merencanakan kejahatan, ada yang merencanakan kebaikan. Jadi dalam dunia ini tentu saja selalu ada yang jahat, ada yang baik, ada yang merencanakan kejahatan, tetapi juga ada yang merencanakan kebaikan. Dua hal ini yang akan terus menjadi bunga kehidupan yang dihadapi oleh setiap manusia ketika kita masih hidup di atas muka bumi ini. Nah, merencanakan kejahatan ini pasti diawali oleh pikiran-pikiran yang jahat. Ingat Bapak Ibu bahwa letak peperangan kita itu sebenarnya adalah di dalam pikiran kita. Dari luar orang tidak bisa melihat, tetapi yang ada di dalam pikiran kita yang bergumul untuk ya melakukannya atau tidak melakukannya itu tergantung dari keputusan kita sendiri. Kita yang memiliki pikiran, bagaimanakah, apakah kita bisa mengendalikan pikiran kita ataukah tidak bisa mengendalikan, itu tergantung bagaimanakah ketetapan hati kita. Nah, sebagaimana seseorang dia merencanakan kejahatan pasti sudah diawali dengan pikiran atau niat-niat yang jahat. Dan ini tentu saja niat jahat, merencanakan kejahatan, pasti ini sudah menjadi rencana yang merugikan tentu saja. Nah, merugikannya seperti apa? Yang pertama yang saya catat, merugikan orang yang akan dijahati. Kalau misalnya kita merencanakan kejahatan apa saja Bapak Ibu ya, kejahatan kecil, kejahatan besar ya, yang namanya merencanakan kejahatan pasti akan mendatangkan kerugian. Terutama yang pertama adalah merugikan orang yang akan kita jahati. Contoh kecil Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya ada seorang yang jualan di pasar, dia punya perencanaan jahat, merencanakan yang jahat. Oh, aku akan mengubah timbang ya, yang dipakai menimbang itu ya, akan mengubah supaya aku tidak rugi, supaya untungku banyak, maka aku akan mengubah timbangannya. Timbangannya mungkin dikasih pemberat dan lain sebagainya, sehingga kalau 1 kilo itu sebenarnya karena dikasih pemberat jadi kurang dari 1 kilo karena ada pemberat yang lain, dan ini tentu saja merugikan bagi si pembeli. Atau mungkin juga menjual produk-produk yang expired ya. Nah, dia ini adalah pasti diawali atau dimulai dengan pikiran dan niat yang jahat, dan ini tentu saja merugikan orang yang kita jahatin atau merugikan orang lain, merugikan orang banyak. Amsal 21 ayat yang ke-10. Hati orang fasik mengingini kejahatan dan ia
tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Orang yang merencanakan kejahatan di dalam hatinya tidak ada belas kasihan dikatakan. Karena hanya berfokus kepada dirinya, bagaimana dia bisa baik, bagaimana dia bisa untung, bagaimana dia bisa cepat menghasilkan sesuatu yang diinginkan dan lain sebagainya, dan pasti itu merugikan orang lain. Yang kedua, bahwa rencana yang jahat itu bisa merugikan. Kalau pertama merugikan orang yang kita jahatin atau orang lain, yang kedua juga bisa merugikan diri sendiri. Kalau saudara, kalau kita, mungkin Bapak Ibu pernah merencanakan sebuah kejahatan, sebenarnya itu juga merugikan diri kita sendiri. Kerugiannya apa? Hati kita itu pasti tidak akan pernah tenang. Karena apa? Dipenuhi dengan kejahatan, pikiran-pikiran jahat. Setiap hari hanya menginginkan untuk melakukan hal-hal yang jahat semata-mata. Hatinya tidak menjadi tenang. Dia juga tentu saja kalau suatu hari orang itu bisa melihat atau tahu, maka kita juga punya nilai jelek di hadapan mereka, di hadapan orang-orang itu. Ya, nah itu kalau merencanakan kejahatan. Yang kedua, kalau kita belajar merencanakan kebaikan, adalah merencanakan kebaikan itu siapa? Ya, merencanakan kebaikan ini adalah orang-orang benar, keinginan orang-orang benar untuk selalu berbuat kebaikan. Ya, keinginan yang diwujudkan menjadi sebuah rencana, kemudian sampai kepada tindakan yang baik. Misalnya Bapak Ibu ya, ada kalau di dalam Alkitab itu ada yang dikatakan istilah bernasar. Aku bernasar kalau aku sembuh misalnya, aku akan melakukan hal ini. Kalau aku nanti berhasil, aku akan melakukan ini. Ini adalah niat, ini adalah pikiran-pikiran yang baik, melakukan keinginan-keinginan yang baik. Atau mungkin Bapak Ibu memiliki keinginan-keinginan merencanakan hal yang baik untuk masa depan anak-anak saya, ya, merencanakan bagaimanakah supaya jualan saya lebih laris. Pasti hal-hal yang baik itu akan memotivasi kita untuk terus juga melakukan hal-hal yang baik. Tidak mungkin kalau kita menginginkan hal yang baik sementara yang kita rencanakan ini adalah hal-hal yang tidak baik, ya. Itu tentu saja akan berlawanan dan pasti itu tidak akan mendatangkan kebaikan, ya. Nah, keuntungannya kalau kita itu merencanakan kebaikan-kebaikan, ya rencana yang baik itu pasti akan menghasilkan keuntungan yang baik. Nah, keuntungan kalau kita merencanakan kebaikan adalah pasti yang pasti kita sebagai anak-anak Tuhan akan menjadi berkat bagi orang lain. Misalnya rencana untuk membantu kesulitan. Oh, orang itu kok sepertinya hidupnya susah ya, punya kesulitan. Nanti kalau ada berkat lebih, saya ingin sedikit membantu dia. Ya, nah jadi atau mungkin kita melihat, oh itu kok kasihan ya, tetangga itu kok sakit, aku punya rencana mengantarkan ke rumah sakit atau mengantarkan berobat. Ini adalah niat-niat kebaikan, ini adalah pikiran-pikiran baik untuk kita merencanakan kebaikan sampai kita melaksanakan kebaikan itu, dan ini pasti mendatangkan keuntungan. Yang manakah Bapak Ibu yang sering muncul di dalam pikiran kita? Keinginan merencanakan kejahatan ataukah keinginan merencanakan kebaikan? Kalau di hari-hari ini di antara kita, Bapak Ibu Saudara, mungkin lebih sering merencanakan kejahatan, merencanakan jatuhnya orang lain, maka kita akan berubah. Seperti revival itu dikatakan, saya berubah. Kita mau ubah pola pikir kita dari hal-hal yang jahat menjadi baik, dari hal-hal yang tidak baik menjadi akan lebih baik lagi untuk kita melakukan hal-hal yang baik, melakukan firman Tuhan. Ketika kita melakukan kedua-duanya, masing-masing ada konsekuensi dan dampaknya. Tetapi kalau kita melakukan, memilih hal yang baik, merencanakan hal yang baik, pasti ini juga akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita ingin hasilnya baik, menghasilkan sesuatu yang baik, mari rencanakan hal-hal yang baik. Jangan merencanakan kejahatan karena bisa membuat kita kehilangan damai sejahtera dan juga sukacita, sekaligus merugikan baik diri sendiri maupun juga merugikan orang lain yang ada di sekitar kita. Amsal 14 ayat 22. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Setiap hari kita diperhadapkan hal yang baik atau hal yang jahat, yang harus kita pilih
Mari pilihlah merencanakan hal yang baik supaya kehidupanmu mendapatkan kebaikan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah dengan setia mendengarkan Renungan 79 setiap harinya. Pasti Bapak Ibu diberkati melalui penyampaian firman Tuhan yang bisa kami sampaikan setiap harinya. Dan apabila Bapak Ibu diberkati melalui Renungan 79 yang kita boleh sampaikan, Bapak Ibu juga ingin menyampaikan doa secara khusus, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813274288. Mari kita bertumbuh bersama, saling mendukung, saling mendoakan sehingga kita semakin menjadi pribadi yang teguh dan kuat di dalam Tuhan. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan kita tundukkan kepala berdoa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kalau setiap hari kami diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang menggoda keinginan ataupun keputusan kami, hari ini kami bersyukur karena firman-Mu kembali datang. Biarlah kami belajar, memilih, merencanakan hal-hal yang baik supaya kami beruntung seperti kata firman-Mu. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCD Magelang, untuk kami mencintai apa yang disukai oleh Tuhan. Kiranya Allah, Tuhan Yesus Kristus, memberikan kepada umat-umat-Mu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Terima kasih, kami terima firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya, amin.